Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah pesta tahunan yang disebut The Cooling, atau hari untuk menghukum orang-orang yang melawan pemerintahan. Baik itu kritik, apalagi demo. Pokoknya semua yang dianggap mengancam kekuasaan, sang penguasa tidak akan segan-segan untuk menghabisinya. Kali ini, acara ini melibatkan seorang ibu dan kedua anaknya. Si penguasa yang bernama Hilda ini tidak pernah pandang bulu dalam mengeksekusi rakyat yang dianggapnya musuh. Kekejaman Hilda tentu menciptakan dendam. Salah satunya adalah seorang anak bernama Boy. Meski di usianya yang tergolong masih kecil, Boy merupakan satu-satunya korban yang selamat di hari pemusnahan ini. Ia pun akhirnya membulatkan tekad untuk melakukan balas dendam. Ia mulai fokus berlatih setiap hari agar dirinya semakin kuat. Disinilah Boy sekarang. Ia dilatih di tengah hutan oleh seorang ahli bela diri bernama Guru, di mana Boy hanya diperbolehkan untuk berlatih dan membaca buku setiap hari. Agar otaknya tetap fokus pada latihan, ia selalu ditiupkan asap oleh Guru, yang entah apa manfaat dari asap tersebut. I will make you proud. I am already free. Tahun pun berganti. Boy kecil kini sudah tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan. Namun sama halnya dengan ketika ia masih kecil, Boy dewasa juga masih diperlakukan persis seperti sebelumnya. Ia hanya hidup untuk berlatih, yang kali ini levelnya semakin sulit. Satu masalah yang Boy miliki dan tak pernah bisa ia hadapi adalah kemunculan bayangan sang adik yang bernama Mina. Kali ini, Mina lebih sering membayanginya, tapi Boy meyakinkan diri dan tidak memandang ke arah sosok sang adik. Dengan ditemani Mina dan Guru, mereka pergi ke pasar untuk menjual sayuran. Secara kebetulan, ia bertemu dengan seorang gadis penjual bunga yang memberikan satu tangkai bunga kepadanya. Entah apa maksud si gadis, namun sebagai remaja, Boy sangat senang karena ada orang yang peduli kepadanya. Momen bahagia itu pun tak berlangsung lama, setelah kemunculan pasukan Hilda yang mencari para pembelot di area pasar, sehingga Guru dengan cepat membawa Boy kabur ke tempat aman. Karena jika sampai terlambat, maka mereka semua akan bernasib sama seperti para pembelot lain. Glenn adalah salah satu orang percayaan sekaligus masih satu keluarga dengan Hilda. Ia menjelaskan bahwa masih ada segelintir pembelot di kota ini dan menegaskan tidak akan segan untuk menghabisinya. Ketika penjaga akan mengeksekusi satu keluarga pembelot, ada pembelot lain yang merasa tak terima dan mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Glenn. Sehingga keributan kembali memanas saat Glenn dengan tidak tahu dirinya malah melempari orang-orang dengan batu. Hal itu menjadikan seorang bapak-bapak yang sudah muak akan membacoknya dari belakang. Namun kakak ipar Glenn yang bernama Gideon keburu mengetahui hal tersebut dan menyuruh agen terbaik mereka bernama Juni untuk menghentikannya. Melihat wajah Gideon yang nampak tak asing, membuat Boy kembali teringat dengan orang-orang yang bertanggung jawab atas kematian ibu dan adiknya. Guru yang tak ingin Boy kenapa-kenapa pun segera menghentikannya dan hanya bisa melihat orang tak bersalah dibantai sampai tak tersisa. Tak kuat hanya melihat saja, Boy memutuskan untuk tidak mendengarkan larangan Guru dan akan pergi menghancurkan kerajaan Hilda. Dengan bekal bela diri yang dimiliki, Boy diam-diam pergi menuju mobil si Glenn, lalu menyelinap masuk ke dalam bagasi dan membiarkan dirinya dibawa langsung ke markas mereka. It's happening. I'm a warrior on a mission. The mission. No turning back. Sesampainya di lokasi, Boy sengaja menyaksikan pertikaian kecil antara Glenn dan Gideon gara-gara mereka yang tidak bisa menangkap pembelot sesuai target. Pertikaian pun semakin memanas, tatkala adik Gideon yaitu Melanie ikut bergabung. Sehingga Gideon sebagai kakak hanya bisa geleng kepala melihat kelakuan mereka dan menyuruh para pasukan untuk menangkap pembelot yang masih kurang. Tak lama, Boy dikejutkan oleh kemunculan Mina si adik yang tiba-tiba sudah berdiri di sampingnya.
Berbeda dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya saat Mina muncul ia hanya diam, kali ini ia mengajak Boy berngobrol. Hingga tanpa sadar, jika Gideon dan anak buahnya sudah pergi menghilang entah kemana. What the hell? How'd you get here? Sementara Boy akan menyisir ruangan untuk mencari keberadaan Hilda. Mina sendiri sudah berubah wujud menjadi sosok semacam ninja, tapi dengan kedua sayap di punggungnya. Karena Mina terlalu semangat dengan misi ini, ia pun bersorak riang sambil keluar dari persembunyian. Boy yang lupa jika Mina hanya ada di dalam kepalanya, pun melompat untuk mengamankan. Oh, move! What the fuck is that? Boy pun dengan cepat mencari benda apa saja yang bisa dijadikan senjata untuk melawan anak buah si Glenn dengan hasil latihan yang telah dilakukan. Tepat saat Boy sedang diberondong peluru panas, Baso, seorang pembelot yang belum dieksekusi, sempat membantu Boy dengan senjata dan memohon agar Boy mau membantu melepaskan borgolnya. Sementara Baso disuruh untuk bersembunyi, dan Boy kembali untuk menghabisi para pasukan yang masih tersisa. Dan sungguh, betapa hebatnya kemampuan bertarung yang Boy miliki. Guru benar-benar sudah berhasil mendidik Boy menjadi seorang ahli bela diri yang pernah ada. Dari sekian banyaknya prajurit yang tewas, ada satu algojo Hilda yang cukup tangguh, tapi tidak sampai menyulitkan si Boy. Meski sudah terluka parah, algojo ini nampaknya tidak bisa merasakan rasa sakit sama sekali. Bahkan ia nekat memutus tangannya yang masih terjepit dalam mesin pemotong dan kembali menyerang Boy. Selesai dengan semua prajurit, mereka dikejutkan oleh tembakan yang Glenn layangkan ke segala arah. Beruntung Baso berhasil menembak kakinya hingga membuat Glenn memohon untuk diampuni. Namun semua itu tidaklah gratis, karena Baso mendesaknya untuk memberitahu keberadaan Hilda saat ini, yang karena Glenn tak kunjung buka mulut, Baso yang jengkel pun langsung mengambil besi untuk mengancamnya. Namun karena besinya terlalu berat, ia pun malah tak sengaja menjatuhkannya. I see that. Setelah mengetahui di mana lokasi Hilda berada, Baso ajak Boy pergi ke sebuah penjara pinggiran kota, tempat para pembelot diasingkan sebelum dieksekusi. Setibanya di dalam, mereka langsung disambut oleh teman Baso yang bernama Benny. Namun karena mereka berbicara menggunakan bahasa kode, Boy dan Mina yang sudah kembali muncul pun hanya mengikuti saja saat Benny mengajaknya berbicara. Setibanya di lokasi yang Glenn maksud, mereka langsung bersiap dengan penyamaran masing-masing. Sementara Baso dan Benny menyamar sebagai petugas keamanan. Boy sendiri terlihat sudah memakai baju koki dan disuruh masuk duluan. Bukannya fokus mencari keberadaan Hilda, Boy yang umur-umur tinggal di semak pun malah sibuk menikmati kue kering rasa vanila yang akan dihadangkan untuk para tamu. Tepat saat Hilda juga baru tiba di dalam. I am an instrument shaped for a single purpose, to kill. Melihat Hilda masuk ruang makan tempat para petinggi berada, Boy pun memotong ke jalur dapur dan langsung membuka penyamarannya. Alih-alih menemukan pisau untuk melakukan pembunuhan, ia justru berhadapan dengan para juru masak yang ternyata merupakan prajurit setia Hilda. Dengan hanya berbekal alat parut yang dibawanya, Boy mengamuk dan membantai mereka satu persatu. Setelah memastikan semua juru masak palsu itu tewas, ia segera mengambil pisau dan bergegas menuju ruang makan untuk membunuh Hilda yang tengah menikmati nasi goreng. Player one wins. Boy sempat berteriak puas karena mengira rencananya berhasil. Namun ia segera menyadari kejanggalan saat melihat wajah orang-orang di meja makan berbeda dengan yang sebelumnya berada di ruang tamu bersama Hilda, meskipun mengenakan pakaian yang sama. Untuk memastikan kecurigaannya, Boy mengambil kepala orang yang baru saja ditebas dan mendapati bahwa wajah tersebut ternyata terbuat dari kaca. Faktanya, sejak pertama kali tiba di tempat itu, semua kejadian yang disaksikan Boy hanyalah sandiwara belaka. Mulai dari rapat para petinggi, jamuan makan, hingga acara perayaan,
semuanya tidak benar-benar berlangsung di rumah tersebut. Bahkan sosok Hilda yang ia lihat hanyalah orang lain yang dirias agar tampak menyerupainya. Gideon dengan sengaja mengatur seluruh skenario ini karena Boy bukanlah orang pertama yang mencoba membunuh Hilda. Untuk mengantisipasi para pembelot, Gideon menyusun rencana penipuan. Tepat ketika Boy berhasil membalikan keadaan dengan menyandara Gideon, Juni muncul secara tiba-tiba dan menusuk Boy dari belakang. Saat Gideon menarik mundur pasukannya, Boy terpaksa menghadapi Juni dalam duel sengit. Pertarungan berlanjut setelah mereka gagal menikmati hidangan di meja. Kali ini, Boy mampu menguasai keadaan dan bahkan berhasil melepaskan helm Juni yang mengungkap bahwa ia adalah seorang wanita cantik. Kemunculan Mina di saat yang tidak tepat membuat Boy akhirnya tumbang dan tak sadarkan diri. Dalam kondisi pingsan, ingatannya kembali ke masa lalu ketika guru dengan kejam memotong lidah dan melukai telinga Boy menggunakan senjata. Hal inilah yang menjelaskan mengapa Boy dewasa tidak pernah berbicara, karena ia memang dibentuk untuk menjadi bisu dan tuli. Tujuan guru melakukan semua itu masih menjadi misteri. Ketika Boy terbangun untuk diinterogasi oleh Juni. Dari gaya bertarungnya, Juni langsung menyadari bahwa Boy menggunakan teknik khas guru, sosok yang selama ini dicari Hilda. Namun karena Boy tetap bungkam, Juni akhirnya menyerahkan proses interogasi kepada Gideon. Berbeda dengan Juni, Gideon memilih pendekatan yang lebih halus. Ia mengungkap bahwa Hilda adalah saudara kandungnya dan ia mengetahui betul siapa guru serta alasan Hilda begitu gigih mencarinya. Bahkan acara perayaan tersebut sengaja diadakan sebagai jebakan untuk menemukan guru. Sayangnya, sebelum sempat menjelaskan semuanya, Melanie muncul sehingga Gideon hanya sempat menyeripkan sesuatu ke saku Boy tanpa penjelasan lebih lanjut. Melanie kemudian membawa Boy ke lokasi sebenarnya, tempat acara The Cooling akan berlangsung. Setelah mengetahui bahwa Boy adalah murid guru, ia berniat menjadikannya tontonan bersama para pembelot lainnya. Sebelum acara dimulai, mereka dipasangi kalung kendali jarak jauh dan ditinggalkan di atas panggung hingga Hilda membuka acara. Saat memberikan sambutan, Hilda tanpa sengaja melihat ke arah panggung dan menyadari keberadaan Boy. Entah apa hubungan masa lalu mereka, sikap Hilda berubah drastis hingga ia mengeluarkan pistol, membuat para tamu panik. Melanie segera bertindak untuk mengamankannya. Setelah mengantar Hilda kembali ke ruang pribadinya, Melanie mengambil alih sambutan dan secara resmi membuka acara pemusnahan. Sementara itu, ia pergi ke ruang kontrol untuk memantau melalui CCTV, dan di panggung satu persatu pembelot mulai dieksekusi dalam pembantaian massal. Di saat genting itu, Boy teringat benda yang diselipkan Gideon ke sakunya. Ternyata benda tersebut adalah kikir kecil yang dapat digunakan untuk menggesek rantai di tangannya. Ketika upaya pasukan gagal membunuh Boy, Melanie mengaktifkan kalung kendali sehingga Boy langsung terjatuh. Saat Boy hampir dieksekusi, terungkap bahwa maskot domba tersebut adalah bakso yang menyamar dengan sempurna, disusul kedatangan Benny. Selama Boy menyamar sebagai koki, mereka sengaja tidak memberi bantuan dan tetap berperan sebagai prajurit demi rencana yang lebih besar. Baso telah menduga bahwa perayaan The Cooling tidak mungkin dilakukan di tempat terbuka. Ia sengaja menjadi umpan agar sandiwara Hilda terbongkar. Ketika Boy dan kawan-kawan sibuk melawan prajurit, Melanie yang murka menyalahkan Gideon atas kekacauan tersebut. Tanpa ragu, Melanie menembak Gideon yang merupakan kakak iparnya sendiri, lalu menuju panggung saat Boy dan rekan-rekannya masih bertarung. Benny tertembak setelah mengorbankan diri demi Boy, disusul Baso yang juga terkena tembakan. Muak dengan kekejaman Melanie, Boy akhirnya menimpanya dengan patung nanas raksasa dan menghabisinya dengan cara yang tak biasa. Beruntung Baso masih hidup meski luka parah, dan sempat meminta Boy untuk tidak melanjutkan pertarungan. Namun Baso yang telah mendedikasikan hidupnya untuk membunuh Hilda, tetap bersikeras bertarung hingga akhir.
Di lorong rahasia yang diyakini sebagai tempat persembunyian Hilda, Boy meminta Baso tetap di belakang. Sayangnya, Baso akhirnya tewas kehabisan darah akibat luka. Di ujung lorong, Boy menemukan Gideon yang ternyata masih hidup dalam kondisi sekarat. Menyadari Boy hampir mencapai tujuannya, Gideon kembali membantu dengan memberikan kunci lokasi persembunyian Hilda. You'll need this. Saat memasuki lift, Gideon diintimidasi Hilda melalui CCTV. Ketika Boy menunjukkan gambar keluarga yang ia buat semasa kecil, Hilda mendadak mematikan CCTV dan memerintahkan Juni untuk menemuinya. Di tempat persembunyian itu, Boy terkejut melihat foto keluarga Hilda bersama dirinya dan Mina. Hilda pun datang memeluk Boy sambil menangis, mengungkap bahwa Boy adalah anak kandungnya yang telah lama hilang. Asap yang selalu dihembuskan guru ternyata berasal dari daun-daun langka yang mampu mempengaruhi kesadaran, menyebabkan lupa diri dan halusinasi. Melalui asap itulah, Boy terus didoktrin agar melupakan masa lalunya dan menumbuhkan kebencian mendalam terhadap Hilda. Terungkap pula bahwa penembakan keluarga Boy di awal film hanyalah ilusi yang diciptakan guru untuk memanipulasi alam bawah sadar Boy kecil. Kenyataannya, keluarga gurulah yang dihukum Hilda karena membelot. Bahkan orang yang menembak keluarga guru adalah Boy sendiri, setelah guru membunuh ayah kandungnya. Saat Boy kecil hampir membunuh guru, ia kehilangan kendali akibat trauma berat. Melihat kesempatan untuk kabur, guru melarikan diri dan bersembunyi di hutan dekat istana Hilda. Boy yang juga pergi ke sana untuk menenangkan diri, dimanfaatkan kepolosannya oleh guru, yang kemudian menyusun rencana licik. Kejutan berikutnya terungkap bahwa Juni, tangan kanan Hilda, sebenarnya adalah Mina, adik kandung Boy yang dikira telah meninggal. Penyanaran ini dibuat untuk melindungi Mina dari kejaran guru, sementara bayangan Mina kecil dalam ingatan Boy hanyalah bagian dari ilusi. Karena Boy masih terjebak dalam pengaruh doktrin guru, Hilda merasa usahanya menyadarkannya gagal dan memerintahkan Mina untuk membunuh Boy. Namun saat diserang, Boy mengangkat 5 jari, membuat Mina teringat masa kecil mereka. Menyadari bahwa ibunya telah melakukan terlalu banyak kejahatan, Mina memilih membunuh Hilda dan berusaha kabur bersama Boy. Ketika Mina mulai membelot, seluruh pasukan dikerahkan untuk memburu mereka. Meski Mina tertembak di perut, mereka tetap melawan. Dengan memanfaatkan jas anti peluru dari mayat penjaga, mereka melanjutkan pertarungan hingga akhirnya masuk ke lift. Mina menyadari Boy juga terluka dan segera membawanya ke rumah sakit. Namun usaha itu sia-sia karena guru telah menunggu di depan lift. Mina maju sendirian saat Boy hampir kehabisan darah, namun Boy berhasil mencegah guru membunuh Mina dan pertarungan berubah menjadi 2 lawan 1. Menghadapi guru yang sangat tangguh, Boy dan Mina jelas kewalahan. Namun demikian, Boy kembali bangkit dan mampu mengimbangi serangan hingga berhasil menjatuhkannya. Dengan kalung bercakar yang direbutnya, Boy menyerang titik-titik vital guru dan melukai kakinya. Namun guru tetap menunjukkan ketangguhan luar biasa. Meski berkali-kali dibanting, guru bangkit dan berbalik menyerang hingga Boy hampir tak berdaya. Pada akhirnya, kematian guru dan Hilda mengakhiri film ini. Tamat. Ending yang sangat membrutalkan.